Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, sehat wal afiyah, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah kita bacakan pada pekan-pekan yang lalu tentang fadilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masih membahas tentang mahabbah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'ami." Ahibbullaha, cintailah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, lima yaghzukum bihi min ni'amihi, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak berikan nikmat kepada kita. Ya, sudah kita jelaskan bagaimana seseorang ibadah 500 tahun tidak bisa mengimbangi dengan nikmat satu mata. Pekan yang lalu kita bahas. Kemudian wahibbuni lihubbillah, cintailah oleh kalian aku karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah dilendeng nama Rasulullah melainkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Ngaku cinta kepada Allah mesti cinta kepada Nabi. Ngaku cinta kepada Nabi mesti cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, la as'alukum alaihi ajra. La as'alukum alaihi ajra, aku tidak mengharapkan untuk kalian umatku ajran, upah atas dakwahku kepada kalian, illal mawaddata fil qurba, karena kecuali balasan kalian kepadaku adalah mencintai keluargaku. Maka Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali, kemuliaan nasab itu terbagi menjadi 3. Kenapa kita mesti mencintai keluarga Rasulullah? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Tanda cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada keluarganya. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, tidak cinta pada keluarganya, maka cinta kita ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jadikan rukun salat itu membaca salat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah, kalau nggak menyebut ali Sayyidina Muhammad nggak sah sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, ini Imam Ghazali menerangkan apa? Syarafun nasabi min thalathi jihad. Kemuliaan nasab itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama al-intima'u ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza la yu'adiluhu syai'un. Yang pertama, nasab yang paling mulia adalah yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah nasab yang tidak bisa diimbangi oleh nasab yang lain. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya. Nah, ini berkata Sayyiduna Asy-Syaikh Al-Qutub Abdurrahman bin Muhammad As-Sagab. Jadi masih cucunya Rasulullah SAW mengatakan, inna auladana kalladhi yahfiru fi ardin tayyibah qaribatil ma. Kenapa keturunan Rasulullah, anak cucu Rasulullah lebih mulia dibanding kita? Ya. Nah, ini di antara cucu Rasul mengatakan inna auladana kalladhi yahfiru fil ardin tayyibah qaribatil ma. Sesungguhnya anak cucu kami, artinya cucu Rasulullah SAW, seperti orang yang menggali di tanah yang baik yang airnya cetek. Ya, jadi kalau dzurriyyah Rasul mau belajar ilmu agama, mau belajar ilmu umum, itu kita nggak bisa menandinginya. Kenapa? Mereka seperti apa? Yahfiru fi ardin tayyibatin qaribatil ma, yakhruju lahum an kurbin. Jadi mereka itu cucu Rasulullah seperti orang yang menggali, mencari air pada tanah yang baik yang airnya cetek. Kemudian akan keluar, kenapa? Karena saking ceteknya dan airnya bersih. Ya. Wa ghairuhum kalladhi yahfiru fi jabalin aw ardin sallabatin la yakadu yakhruju wa ay yakhruju fa'ala bu'din wa masyaqqatin. Dan kita bukan cucunya Rasulullah SAW seperti orang yang menggali pada gunung batu. Sudah jelas keras dan juga airnya sulit. Susah apa? Dibornya. Kenapa? Karena saking dalamnya kemudian keras. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar ilmu agama atau umum dibandingkan dengan mereka, dzurriyyah Rasul jelas jauh berbeda. Ya mungkin mereka belajar setahun, kita 5 tahun masih unggulan mereka. Kenapa? Karena darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sudah begitu, udah pasti dapat airnya. Kalau kita udah dalam, keras tanahnya, ya udah sulit, belum tentu apa? Belum tentu keluar airnya. Itu perumpamaan kita dengan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa? Paling mulia nasab adalah al-intima ila syajarati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinisbahkan kepada keluarga Rasulullah SAW. Ada masih satu cerita tentang bagaimana mahabbah seseorang dengan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas yang kedua dan ketiganya. Diceritakan ada namanya ulama at-tabi'in. Tahu tabi'in, Bu? Tabi'in itu belajar pada sahabat. Ya kalau sahabat itu bisa laki bisa perempuan, dia bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Mau laki mau perempuan, mau apa? Mau anak kecil, ya, atau jin juga bisa. Tapi sekalipun mereka berkumpul bersama Rasulullah dan beriman, tidak dikatakan sahabat. Nah, kalau tabi'in yang tidak ketemu Nabi tapi belajar sama sahabat, namanya tabi'in. Kalau kita apa? Tabi'in udah keberapa tahun. Ya. Nah, ini Imam Abdullah bin Mubarak termasuk seorang tabi'in yang mana kalau ulama-ulama sufi itu bisa bersandar kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Nah, ini seorang ulama tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Dia setiap tahun suka pergi haji.
Jadi tahun ini pergi haji, tahun depan enggak, selang-seling. Ya. Kemudian pada tahun yang mana beliau pergi haji, maka beliau ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak bawa uang, bukan orang mah orang. Bawa uang sebanyak 500 dinar. 1 dinar 4 gram emas, Bu. 1 dinar 4 gram emas. Kalau 500 dinar berarti berapa, Bu? 1 dinar 4 gram emas. Kalau 500 dinar berarti 2000 dinar. Nah, berarti 2000 gram emas. 1 gram emas berapa ratus ribu? Hah? Oh, 800. Udah turun. Lihatnya di di Google. Taruhlah kita lurusin 1 juta lah. Gampang hitungnya. Nah, kalau 2000 gram berarti berapa? 2 ember ya kan? 2 ember. Nah, ini beliau ya karena uangnya dinar, kalau di sana stabil. Kita belanja di Arab Saudi ya 1 real harganya enggak pernah berubah karena harga kita duit kita yang lemah dulu 1 real 500 perak, sekarang bisa 4.000. Ya kalau di sana harga enggak berubah, kenapa? Stabil. Kalau kita karena uangnya melemah jadi jadi mahal. Nah, ini beliau Sayyidina Abdullah bin Mubarak ketika berangkat haji bawa uang 500 dinar. Untuk apa? Membeli kendaraan. Kendaraan apa? Ila mauqifil jimal. Tempat jual beli onta yang bagus. Kalau sekarang apa? Ya, rasa helikopter atau bagaimana? Ya, kenapa? Kendaraan saat itu paling bagus onta. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak bawa uang 500 dinar untuk membeli onta, untuk pergi haji. Di ashtari jimalan fara'aitu imra'atan ala ba'dil mazabil tantifu rishatan datamita. Nah, ketika dia ingin membeli itu onta untuk berangkat haji, ya. Nah, itu di pertengahan jalan beliau ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak melihat seorang wanita yang tempat di pojokan tempat pembuangan sampah sedang mencabutin bulu bangkai bebek. Tik. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mubarak tadi mau pergi haji, tengah jalan melihat seorang perempuan sedang mencabutin bulu bebek yang sudah meninggal, sudah mati. Akhirnya fataqaddamtu ilaiha. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini datang menemui perempuan tersebut. Lima taf'alin hadza? Ya. Kamu sedang ngapain di situ? Nyabut bulu bebek yang sudah mati. Ya, kata ini perempuan, la tas'al amma la ini. Ente mau tahu aja urusan saya. Kalau kepo gitu kan. Ya. Wahai Tuhan, ente mau tahu aja ane mencabut bulu bebek yang udah mati. Akhirnya dia terdiam. Kenapa? Dikatakan gitu, mau tahu aja urusan saya kan gitu. Akhirnya terlintas tuh. Ini kok orang kalau ditanya malah jawabnya begitu. Ngapain sih mau tahu urusan orang aja? Akhirnya karena dijawab begitu semakin penasaran. Ya deketin. Mau ngapain sih? Ya ente nanya-nanya yang aneh lakukan kata Abdullah bin Mubarak, ngapain lagi kamu kesini lagi? Wahai fulana, kamu ngapain sih? Ya, di pojokan tersebut sedang mencabut bangkai bulu bangkai bebek. Akhirnya karena didesak ditanya sama Abdullah bin Mubarak, ini perempuan menjawab, ya Abdullah qad alja'tani ila kasfi sitri. Ya kalau orang Arab tuh kalau nggak tahu namanya bilang Abdullah. Ya jadi kalau kita nggak tahu nama orang ya Abdullah. Kenapa? Karena hamba Allah. Ya Abdullah, engkau telah dari tadi nanya tentang kenapa diriku mencabut bulu bebek yang sudah mati. Tadinya aku nggak mau membuka aibku. Kenapa? Memang seperti inilah keadaanku. Akhirnya cerita nih. Wahai Abdullah, saya adalah seorang perempuan Alawiyah. Artinya Alawi itu ngasih cucunya Rasulullah SAW.
aku mempunyai 4 anak perempuan yang 4 hari lalu sudah meninggal dunia ayahnya. Dan hari ini adalah hari keempat yang mana aku dan anak-anakku 4 putriku ini belum makan kecuali makan bangkai itu. Ya. Nah, terus kemudian bagi kami adalah halal itu bangkai. Kan bangkai apa? Hurimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan bagi kalian bangkai bagi orang yang bisa punya duit buat beli makanan. Tapi bagi orang yang nggak punya makanan, boleh makan bangkai. Jadi kalau ini perempuan, cucu Rasulullah SAW, bagi kamu adalah halal, bagi kamu adalah haram, bagi kami adalah halal. Kenapa? Kami, kata ini perempuan bersama 4 orang anaknya sudah 4 hari tidak makan kecuali setiap hari mencari apa? Itu bangkai daripada bebek. Uslihuha wa ahmiluha ila banati fayakulna. Maka setiap hari aku bersihkan itu bulu bebek sehingga aku rebus, kemudian aku masak untuk aku kasih makan 4 putriku. Akhirnya kaget dia nih, bawa uang 500 dinar. Tetapi ada tetangganya itu yang sedang kelaparan makan bangkai. Akhirnya bicara dalam dirinya. Waihaka ya ibnal Mubarak, sungguh celaka engkau wahai ibnu Mubarak. Kenapa? Engkau melihat cucu Rasulullah SAW makan bangkai, sedangkan engkau punya uang berapa? 2 ember kalau kita. Ya. Akhirnya aina anta hadhihi, kemana perasaan engkau, tetangga kamu kelaparan setiap tahun pergi haji. Ya. Faqultu iftah hijrak. Kata ini Sayyidina Abdul Mubarak, coba buka karungmu. Kan itu karung buat apa tuh? Buat bawa bebek yang sudah dibersihkan. Nanti bakal direbus buat makan 4 putrinya. Kata Sayyidina Abdul Mubarak, coba buka karungmu. Akhirnya semua duit yang 500 dinar dikasih semua itu perempuan. Ya, kenapa? Tanda cinta kepada cucu Rasulullah SAW. Akhirnya dia nggak noleh lagi dah tuh, dimasukin aja udah. Ini perempuan nggak tahu yang ditaruh apa, ya kan? Dia lagi sambil bersihin itu bebek, dibuka aja tuh karungnya, dimasukin oleh Sayyidina Abu Bakar uang 500 dinar. Akhirnya qala wa mal manzil. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini yang tadinya ingin pergi haji, baru melangkah dari rumahnya, tetangganya yang kelaparan yang sedang makan bangkai kagak jadi pergi haji. Balik lagi ke rumah, dikasih itu tetangganya yang sedang kelaparan. Akhirnya wa naza'allahu min qalbi syahwatul hajj fi dzalikal am. Sehingga Allah cabut hatiku untuk pergi haji pada tahun itu. Akhirnya Tsumma tajahhaztu ila biladi wa aqamtu hatta hunnas wa adu. Fa kharajtu la tulaqa jirani ashabi. Akhirnya Akhirnya enggak jadi berangkat. Nah, cuma sekampung ini kan ada orang yang berangkat haji. Ya. Semuanya pada berangkat tuh. Kawan-kawannya, tetangga-tetangga yang berangkat haji tahun itu pada berangkat. Ya. Kemudian setelah berapa lama mereka berangkat, berarti Sayyidina Abu Bakar kan enggak berangkat. Ya, kawan-kawannya berangkat. Kan kawan-kawannya tahu dia bakal berangkat kan? Nah, tapi dia enggak tahu tuh kawan-kawannya bahwa Sayyidina Abu Bakar pada tahun itu enggak jadi berangkat. Kenapa? Karena uangnya dikasih pada itu perempuan cucu Rasulullah SAW. Akhirnya ketika mereka pada pulang dari melaksanakan pergi haji, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan qabilallah hajjak wa syakar sa'yak. Mudah-mudahan Allah menerima hajimu dan mudah-mudahan menjadikan hajimu mabrur. Jadi siapa yang mengatakan? Sayyidina Abu Bakar kepada siapa? Kepada kawan-kawannya yang pulang pergi haji. Akhirnya mereka juga mengatakan wa anta qabilallah hajjak wa syakar sa'yak. Begitu juga engkau, semoga engkau Allah menerima hajimu dan menjadikan hajimu haji mabrur. Inna qad ijtama'na bika fi makanin kadza wa kadza. Kata kawan-kawannya, kita kan di sana kumpul di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Kaget di sana baru. Adalah Dia di rumah. Ya, jadi itu temannya mengatakan kita kan habis kumpul di tempat ini bersama engkau. Nah, heran ya belum baru. Perasaan aneh nggak berangkat haji, tapi kenapa mereka mengatakan
bisa berkumpul bersama mereka di sana, kan begitu. Wa aktsara 'alayyan nas fil qaul. Bahkan semua rata-rata sekampung mengatakan apa? Bertemu dengan Sayyidina Abdul Barak ketika pergi haji, padahal Sayyidina Abdul Barak enggak pergi haji. Fabittu mufakkiran fi dzalik. Maka akhirnya Sayyidina Abdul Barak berpikir, ada apa nih? Padahal aku tidak pergi haji, tapi orang-orang sekampungku mengatakan apa? Aku pergi haji dan bertemu bersama mereka di tempat itu. Akhirnya apa? Ketika dia tidur, faraitu Rasulullah SAW fil manam wa huwa yaqul, ya Abdullah la ta'jab fa innaka aghathta malhufatan min waladi. Ketika dia berpikir kemudian tertidur, bermimpi Rasulullah SAW, ya Abdullah Barak, jangan heran, ya mereka kawan-kawanmu, orang sekampungmu melihat kau pergi haji, bahkan bertemu kamu di tempat itu. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan kepadamu dengan sebab apa? Engkau menolong anak cucuku yang sedang kelaparan. Ya, maka aku, kata baginda Rasulullah SAW, aku mohon kepada Allah apa? Untuk menciptakan apa? Satu malaikat yang serupa dengan wajahmu. Ya, baik kamu haji pada tahun ini bahkan sampai hari kiamat. Siapa yang doain? Rasulullah sendiri. Gara-gara engkau membantu anak cucuku yang sedang kesusahan, maka aku berdoa kepada Allah untuk apa? Menciptakan satu malaikat yang seperti kamu dari tahun ini sampai hari kiamat senantiasa pergi haji, baik kamu pergi atau tidak. Ya, wa in syi'ta an tahujja wa in syi'ta alla tahujja, baik kamu pergi haji maupun tidak pergi haji. Apa intinya di sini? Di sini intinya apa? Ini Allah Barak menolong daripada cucunya Rasulullah SAW. Jadi misalkan ada tamu kepada kita, ngaku ana Duriya Rasul, ana Habib, ana Syarifah, dalam keadaan begini begitu, ana butuh pertolongan engkau nih. Udah, jangan banyak nolak. Kalau ada kita kasih semampuan kita, kalau nggak ada kita bilang apa adanya. Ya, kenapa? Kita apa? Ingin menggembirakan Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Bahkan kata baginda Rasul, jikalau di antara anak cucuku ada yang bersangkutan dengan kalian, kemudian mereka nggak sempat membayar karena dengan keadaannya, maka aku akan yang membayar di akhirat. Artinya apa? Akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Paham bu ya? Jadi bahkan bukan cucu Nabi aja, ya, apalagi cucu Nabi. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Innallaha fi aunil abdi, sungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka kalau seseorang setiap tahun berangkat umrah, bagus ya? Bagus, tapi lihat dulu, ada gak keluarganya yang kesusahan, yang butuh bantuan. Mana muliaan dia berangkat tiap tahun pergi haji atau umrah dibanding membantu saudaranya kesusahan. Ya. Kata Sayyidina Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang yang membantu kelaparan itu lebih mulia dibanding dia membangun Ka'bah. Artinya apa? Kalau memang dia udah keseringan, kalau memang haji wajib maupun haji umrah wajib, ya tunaikan dulu. Kenapa? Sudah kewajiban. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Jikalau dia ada kemampuan ongkosnya baik haji maupun umrah, udah berangkat. Ya, nah nanti yang sunnah yang kedua seterusnya lihat dulu, ya, saudara dia masih ada gak yang kesusahan apa enggak? Ya, nah kalau itu masih ada, maka ditunda dulu. Syukur-syukur apa? Mereka sudah dikasih, baru kita berangkat. Ya. Jadi apa? Serba salah nih orang, kata saudaranya tiap bulan pergi umroh, tiap tahun pergi umroh, tapi apa? Saudaranya sendiri, keponakannya sendiri, sepupunya sendiri kagak ditengok sama sekali. Padahal apa? Buat bayaran sekolah aja pada nunggak. Nah ini na'udzubillah, jangan sampai begitu. Ketika kita berangkat umroh berkali-kali, tapi apa? Ada saudara kita, tentunya apa? Saudara yang terdekat dulu ya, baik keponakan, sepupu dan sebagainya yang terdekat, perhatikan dulu. Jangan sampai apa? Kalau mereka mengeluh dengan keberangkatan kita, kenapa? Karena tidak diperhatikan, tanda tanya.
Ketika seseorang labbaik, maka jawab malaikat, la labbaik. Kenapa? Kau udah terima haji umrah, kenapa? Karena kamu tidak memperhatikan saudara-saudaramu. Ini yang selebih dari yang wajib. Nah, kalau yang wajib ketika ada kemampuan tunaikan dulu. Ya. Mafhum ya? Nah, itu satu apa? Yang paling mulia apa? Syajarah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, al-intima ilal ulama. Fa innahum warathatul anbiya shalawatullah sallallahu alaihim. Ya. Yang kedua, nasab yang kedua adalah yang disandarkan kepada ulama. Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada ilmunya para nabi. Nah, ini sudah ketentuan Allah. Ya, jadi yang namanya ulama itu bukan kemauan dia, pilihan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang mau belajar ilmu agama bertahun-tahun tapi tidak ditakdirkan oleh Allah jadi ulama, nggak jadi. Ada orang belajar sebentar doang mondok tapi Allah jadikan ulama, jadi. Cuma di sini ulama terbagi dua, ulama apa? Ulama ada ulama yang baik, ada ulama yang baik, ulama yang buruk. Nah, ulama yang buruk bagaimana? Yaitu ya, agama jadikan untuk kepentingan dunianya. Ya. Kenapa? Ketika seorang ulama dititipkan ilmu agama oleh Allah tetapi untuk dunianya apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Ya, sungguh dosa besar ketika para ulama berbicara menganjurkan kepada orang untuk berbuat baik kan tapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena ulama tanggung jawabnya besar ketika Allah titipkan ilmu kepada mereka, mereka wajib menyampaikan. Ya. Kenapa? Karena tanggung jawab. Kenapa? Maka Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu agama. Nah, ketika Allah titipkan ilmu agama kepada dirinya, wajib mengajarkan kepada orang lain. Ya. Tetapi ketika orang tersebut dititipkan ilmu agama oleh Allah, nggak boleh merasa dia itu paling alim dengan mereka. Kenapa? Itu titipan Allah. Ya, kalau Allah cabut, ya udah bisa jadi gila. Kenapa? Ilmu titipan Allah. Nah, ini tidak bisa kita apa? Kita tidak bisa usahakan, nah itu pilihan. Ya. Paling kita yang ketiga nih Bu, kalau pengen kita mendapatkan anak yang soleh, itu apa? Al-intima ila ahli sholah wa taqwa, yang bersandar kepada orang yang baik dan bertakwa. Itu apa? Dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Ya, kemudian apa lagi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini peluang kita yang ketiga supaya dapat apa? Orang yang soleh. Apakah mesti ilmunya luas? Enggak. Yang penting apa? Kita belajar ilmu agama sesuai apa yang kita butuhkan. Ketika kita mau sholat, wajib belajar tata cara sholat. Ketika kita mau wudhu, kita wajib cara berwudhu. Ketika kita mau puasa, dengan puasa, haji dan sebagainya. Ya, tapi kalau ulama mesti menguasai ilmu. Ya, tapi kalau kita sebagai orang yang biasa cukup mempelajari apa yang buat keseharian kita ibadah. Kemudian diamalin. Ya. Rabbi habli minas sholihin. Itu doa kita semua Bu sebagai orang tua Bu ya. Tapi nggak perlu doa doang, wajib usaha. Nanti hasilnya baru tawakal kepada Allah. Nah, ini dalam hadis ada 3 syarat kalau orang tua ingin mendapatkan anaknya soleh dan soleha. Kan kita udah berdoa nih, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Apa arti soleh? Berbakti kepada kita sebagai orang tua. Tentunya apa? Taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua. Ada 3 syarat ketika orang tua ingin mendapatkan anaknya yang soleh soleha. Berdoa kan udah tuh Rabbi habli sholihin. Nah, ikhtiarnya apa? Usahanya pertama apa? Salah satu min haqqil waladi 'alal walid. Ada 3 hak kewajiban orang tua yang wajib dilaksanakan kepada anaknya. Kalau orang tua ingin mendapatnya anak soleh atau soleh. Ya, 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya kalau orang tuanya ingin mendapatkan anaknya soleh dan soleh.
Pertama, ayuh sinasmahu. Orang tua wajib mengasih anak nama yang baik. Apakah mesti dengan bahasa Arab? Enggak juga. Yang penting artinya baik. Ya. Jangan mentang-mentang ada di Al-Quran namanya narun, jahannamun. Apa artinya Bu narun? Bu, api. Jahannam ya api juga. Jangan mentang-mentang ada di Al-Quran namanya narun, jahannam, hutomah, itu nama neraka semua. Ya, ayuh sinas mau mengasih nama anak yang baik sekalipun bukan dengan bahasa Arab, artinya mengandung arti yang baik. Paham ya? Ya kalau orang Sunda, nama Sunda boleh, yang penting mengerti nama yang baik. Orang Jawa atau orang mana, yang penting apa? Mengandung nama yang baik. Jangan lahir di bawah pohon namanya apa? Pengki atau bagaimana? Ya, kan orang-orang dulu begitu. Di kampung saya tinggali Cibarengkok begitu, ada namanya Pengki atau sebagainya, Kasruk. Nah, kita kenapa tuh kasruk? Kenapa? Ya karena mungkin lahirnya nggak ada bidan, begitu aja. Ya sesuai dengan kejadian. Nah, jadi apa? Pertama, ayuh sinas mau, kewajiban orang tua Pak ngasih nama anak yang baik. Artinya mengandung arti yang baik. Kenapa suatu ketika ada orang tua datang bawa anaknya bersama Rasulullah SAW. Ini anak ini masih, kalau dia ditanya itu anak sampai dewasa masih ingat usia berapa tuh? Kalau 4 tahun nggak ingat Pak ya. Bangsa umur 8 tahun, 9 tahun itu apa? Itu ingat sampai dewasa kayak. Nah ini ada orang tua bawa anaknya yang masih kecil, taruh usia 10 tahun. Ini Rasulullah bertanya kepada anak ini, Mas Muka, siapa namamu? Kata sini anak, ana hazan. Apa arti hazan? Bersedih. Kata Rasulullah, anta sahal. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah membaguskan segala urusanmu. Kata ini anak, ana hazan. Kata Rasulullah, anta sahal. Kata ini anak, ana hazan. Kata Rasul antasah. Ini anak nggak tahu nama arti itu hazan, nggak tahu. Kenapa? Orang tuanya ngasih tahu, yang ngasih nama. Akhirnya ketika sudah ketiga kali antasahal, ini anak marah. Aghayyarus man sammani abi. Wahai Tuhan Rasul, apakah kau ingin mengganti namaku sebagaimana orang tuaku telah mengasih nama kepadaku? Akhirnya karena anak ini yang bicara agak ngangkat dikit suaranya kepada Rasulullah diam. Akhirnya apa? Setelah dewasa, kata ini anak cerita, maziltu hazinan ba'du. Semenjak itu Rasulullah ingin mengganti namaku menjadi Sahal, tetapi aku tidak mau. Maka sampai hari tuaku, hazinan ba'du, aku senantiasa bersedih. Pengaruh nama. Kan orang dulu kalau namanya keberatan, sakitmu diganti namanya. Itu dalilnya. Zaman Rasulullah ada. Kenapa? Karena pengaruh juga nama. Bahkan ada juga yang perempuan namanya tadinya Asiyah atau Asiyah. Kalau itu kan yang laki. Ini sekarang perempuan. Ada juga perempuan namanya ditanya, ya fulan, wahai anak, siapa nama kamu? Asiyah, artinya orang yang selalu membangkang. Aso pakai sin, pakai sod. Asiyah. Kata Rasulullah, anti jamilah. Apa itu jamilah? Cakep. Cakep akhlaknya, cakep rupanya. Yang penting cakep apa? Akhlaknya. Kalau cakep rupanya doang, akhlaknya nggak bagus ya nggak percuma juga. Akhirnya ini anak mau, ya, yang tadinya marah-marah mulu bawaannya, yang akhlaknya kurang bagus, karena mau diganti dengan Rasulullah namanya menjadi Jamilah, maka semenjak itu orang pada kaget. Ini orang kok berubah sifatnya? Ternyata apa? Rasulullah yang ganti nama, yang tadinya Asia jadi Jamilah. Itu berubah makna apa? Nama itu juga mempengaruhi pengaruh daripada watak anak. Ya. Nah, terus bagaimana kalau nama saya udah dikasih tahu sama dikasih nama orang tua saya ternyata artinya kurang bagus, boleh gak diubah? Boleh. Karena itu hak sebagai anak. Nah, terus bagaimana kalau di KTP? Ya udah di KTP biarin aja. Ya. Kenapa? Nama yang bagus, nama apa? Di situ apa?
Kata baginda Rasul, kalau di rumah tersebut ada namaku Muhammad, maka apa? Maka rumah tersebut ada kebaikannya. Tetapi jangan namain Muhammad doang, tidak diajar ilmu agama. Akhirnya korupsi jadinya. Kenapa? Menjelekkan nama. Di samping nama yang bagus tapi ada didikan agamanya. Paham Bu ya? Jadi apa? Hak orang tua yang wajib laksanakan apa? Memberi nama anak yang baik. Kedua, ayyu'allimahul kitaba. Orang tua ingin mendapatkan anaknya di soleh-soleha. Kewajibannya apa kata baginda Rasul? Ayyu'allimahul kitaba, mengajarkan kepada anak Al-Quran. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man 'allama ibnan lahul Qur'ana nadharan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kalau ada orang tua mengajarkan kepada anaknya baca Al-Qur'an secara melihat, Bu, kita nih sebagai orang tua, Pak, ngajarin anak Al-Qur'an, ya, melihat nadharan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka Allah ampunkan dosanya yang telah akan datang. Tapi syaratnya baca Qur'annya yang bagus. Ustaz, saya nggak bisa baca yang bagus, taruh di tempat pendidikan, titipin sama guru, ya, belajar Al-Quran yang bagus, ya. Kalau masih SD nggak sempet, ya, lulus SD dah taruh tempat pesantren Al-Quran. Cari yang muridnya jangan banyak, yang sedikit aja, kenapa? Biar perhatian gurunya fokus. Kalau udah ribuan agak sulit, kenapa? Banyakan orang. Ya, cari yang muridnya sedikit biar gurunya fokus ngajarin anak kita. Kemudian waman 'allamahu iyyahu zahiran wa kullama qara'al ibnu ayatan rafa'u biha lil abi darajatan hatta yantahi ila akhir ma'hum al-Qur'an. Jikalau ada orang tua mengajarkan anak menghafal Al-Qur'an, satu ayat, maka setiap anak ini menghafal satu ayat, Allah angkat untuk orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, 1 derajat. Nah itu derajat 1 dengan derajat itu apa? Perjalanan 500 tahun. Jadi ketika ada orang tua mengajarkan anaknya dengan cara hafalan satu ayat, maka apa? Allah angkat setiap satu ayat 1 derajat. Sampai kapan? Sampai sebanyak ayat yang dihafal oleh itu anak. Nanti apa? Orang tuanya bahkan dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mahkota apa? Mutiara. Bu, pengen enggak tuh? Ya, titipin. Sekolah setinggi-tingginya silakan. Ya, terus bagaimana Ustaz? Apakah mesti menghafal Quran? Bukan mesti menghafal Quran, yang paling penting bacaan Qurannya bagus. Masalah hafal nanti apa? Kita dorong tapi jangan dipaksain, Bu. Yang paling terpenting baca Al-Qur'annya yang bagus, bukan hafalnya. Ya, kalau dipaksa mau menghafal Quran itu susah. Kenapa? Bukan kemauan. Tapi kalau dipaksa dengan bacaan yang bagus, insya Allah bisa bagus pada tempatnya. Kenapa? Tujuan kita punya anak apa? Untuk mendoakan. Nah, ketika kita meninggal dunia, apa yang dia baca oleh anak kita, apa pahalanya pada kita? Nah, kalau bacaan amburadul bagaimana? Ini anak bacanya amburadul. Kenapa? Orang tuanya kagak mendidiknya. Apa yang dibaca orang tua dapat dosa. Kenapa? Karena orang tua nggak ada usaha untuk mengajarkan anaknya Al-Quran atau menitipkan di tempat pendidikan Al-Quran. Kecuali dia sudah apa? Sudah menggiring, mengajarkan anaknya, ditaruh di tempat Al-Quran, tetapi ini anak masih belok-belok. Nah itu sudah apa? Tawakal kepada Allah, Pak. Kita udah usaha. Ya. Jadi apa? Ada usahanya mengajarkan Al-Quran. Kalau kita nggak sempat dengan kesibukan duniawi, titipin kepada guru untuk belajar ilmu Al-Quran. Kemudian apa? Ajarin juga al-ibadah, ya, tentang ilmu agama, bagaimana cara wudhu yang baik, sholat dan sebagainya. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yalqallaha ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Tidak ada dosa yang paling besar di hadapan Allah kepada seorang orang tua min jahalati ahli, dengan kebodohan keluarganya. Jadi ketika di hari kiamat ini seorang ayah enggak ditanya bagaimana dia ngasih nafkah ke keluarganya berapa, enggak. Tapi yang ditanya apakah orang kita sebagai orang tua apakah telah mengajarkan anaknya atau keluarganya ilmu agama. Seandainya kata orang tuanya sibuk dengan ibadah,
tetapi orang istrinya, anaknya tidak ajarin ilmu agama, dia masuk surga akan ditarik tuh oleh apa? Anaknya dan keluarganya. Ya Allah, jangan kasih orang tua saya masuk surga apa? Mereka orang tua saya tidak apa? Mengajarkan saya tentang ilmu agama. Ya. Kalau kita perhatikan anak ilmu agama, insya Allah dunianya ngikut. Itu yang kedua tuh. Ingin mendapatkan anak yang soleh-soleh apa? Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga, ayyuzawwijahu idza aqal. Menikahkan anak ketika sudah ada jodohnya. Tentunya jangan lihat duniawinya. Kita orang tua punya anak perempuan, ada yang datang. Yang satu kere tapi ilmu agamanya bagus. Yang satu tajir, ilmu agamanya belang-belong. Ibu pilih mana, Bu? Pada mantu begitu. Bu. Yang satu tajir tapi agamanya kurang. Yang satu ya duniawinya kurang tapi agamanya bagus. Ibu pilih yang mana? Kan kebanyakan terbentuk kalau datang mantu apa? Kalau bapaknya bilang tanya aja sama ibunya, kan begitu banyakan. Kalau orang tua bagaimana? Kalau bapak nih banyakan ayah, kamu suka gak sama dia? Suka, ya udah Bismillah. Kebanyakan kepentok sama ibunya, ya agama sih bagus tapi pakai sepeda kan gitu. Apa yang ketiga pilihnya, Bu? Tajir juga, agamanya bagus juga. Yang ketiga pasti pilihnya. Seandainya semuanya ada, Bu. Ini tiga-tiganya ada. Tajir juga, agamanya juga, duniawi juga. Artinya ilmu umumnya bagus. 3 orang datang, ibu pilih yang mana? Istikharahin. Kenapa? Ini kejadian sama teman kita. Ini laki apa? Duniawinya bagus, orang Kemang. Tahu orang Kemang ya, Jakarta. Ya. Sekolahnya tinggi, agamanya orang pesantren juga, duniawinya ada. Datang pada ini perempuan, ya, keluarganya langsung menerima aja. Kenapa? Semuanya ada. Tapi datang pada gurunya, kata gurunya apa? Istikharahin. Menurut kamu itu baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Akhirnya istikharahin, tapi jawabannya petunjuk Allah nggak bagus. Tapi apa? Keluarga ini perempuan udah terima. Akhirnya apa? Tahu, Bu ya? Nah, nanti apa? Tanya sama gurunya, kenapa kamu kenapa kamu melanggar istikharah? Padahal apa? Istikharah itu adalah jawaban dari Allah mana yang terbaik buat kamu. Dunianya ada, semuanya ada, tapi ketenangan dalam rumah nggak ada, percuma. Jadi kita sebagai orang tua ketika ada datang calon mantu, istikharahin. Nah kalau udah istikharahin, mungkin awalnya dunia kurang bagus, nanti apa? Kesana jadi bagus. Ya. Kalau udah istikharah apa? Tidak ada yang rugi, tidak ada yang menyesal. Nah ini ketika orang tuanya tanggung jawab itu apa? Menikahkan anak ketika sudah dewasa, tentunya pandangannya agama, bukan duniawi. Ini datang semuanya istikharahin. Ya, jangan pakai wah saya milih itu karena ininya, enggak, jangan, tapi istikharahin. Ya. Nah, ini ada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ini orang tua bawa anaknya. Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, tolong nasihatin nih anak saya, bader banget anak saya. Saya enggak sanggup didiknya. Ya, akhirnya dibawa nih anak. Wahai Tuhan Amirul Mukminin, tolong nasihatin anak saya enggak sanggup, ini anak bader banget. Emang kenapa? Enggak tahu dah tuh, saya bingung sebagai orang tua, tolong nasihatin, dipanggil nih anak. Wahai fulan. Ya, kenapa kamu berani sama orang tua? Kenapa kamu durhaka kepada orang tua? Emang enggak tahu berbakti kepada orang tua? Akhirnya kata ini anak, mungkin anaknya udah 10 tahun, kenapa? Karena bisa menjawab, emang ada wahai Amirul Mukminin seorang anak berbakti kepada orang tuanya? Ada, dijelasin. Ya, kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya. Didengarin mana anak. Sebaliknya habis didengarin kewajiban anak sebagai bakti kepada orang tuanya, ditanya lagi. Terus bagaimana, apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya? Ada juga. Apa wahai Mukminin? Pertama, memberi nama anak yang bagus.
Setelah dikasih tahu Sayyidina Umar memberi nama anak yang bagus, orang tua katanya anak, wahai Amirul Mukminin, nama saya ini, enggak bagus wahai Amirul Mukminin. Nah, kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab yang kedua mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama. Kata ini anak, wahai Amirul Mukminin, orang tua saya enggak pernah ngajarin saya baca Al-Quran. Orang tua saya enggak pernah mengajarkan saya ilmu agama. Seandainya kata mereka enggak bisa ngajar saya enggak pernah didorong untuk apa? Nitipin kepada gurunya. Cuma ngomong gini, tong ngaji dong ke musola sama guru ini. Tapi orang tuanya nggak nyerahin. Kalau les privat, orang tuanya datang nggak bu? Ini kalau ada privat nih, orang tuanya datang nggak daftar? Datang kan? Bahasa Inggris atau yang lain ini datang tuh per bulan sekian. Tapi giliran di pengajian di masjid, tong ngaji ke masjid gih, datang. Boro-boro orang tuanya nganterin. Kebanyakan begitu. Kenapa? Nanti ketika anak ini dari rumah mau ke masjid atau apa, nyampe nggak ke masjid. Yang disalahin siapa? Guru ngajinya. Padahal apa? Kagak dititipin. Kan kebanyakan kejadian begitu. Nah ini kata ini anak, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya Al-Quran. Saya tidak pernah diajarkan saya ilmu agama. Jadi saya apa? Tidak tahu bagaimana cara berbakti saya kepada orang tua saya. Gitu. Akhirnya yang tadinya ini mau ngomelin ini anak Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuanya dipanggil. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah berdurhaka kepada anakmu sebelum anakmu berdurhaka kepada kamu. Jadi jangan salahkan anak durhaka kepada kita sebagai orang tua. Tanya dari kita apakah sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua pada anak atau belum. Apa tuh? Dua yang pertama, anak pertama apa? Memberi nama anak yang baik. Kedua apa? Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga belakangan nanti. Itu dulu. Kok ini dua udah bagus, nanti yang tiga bakal bagus lagi. Kenapa? Yang dua pokoknya. Jadi kita jangan salahkan nih anak badar banget. Kita tanya pada diri kita. Udahkah kita ngasih nama anak yang baik atau belum? Udahkah kita mengajarkan anak kita Al-Quran atau belum? Sudahkah kita mengajarkan mereka ilmu agama atau belum? Kalau belum, berarti kita sudah durhaka kepada anak kita sebelum mereka durhaka kepada kita. Ya, paham bu ya? Jangan doa doang ya Robbi habli minas sholihin berikanlah aku naqsa. Tapi apa? Tidak diarahkan untuk baca Al-Quran yang bagus, tidak diarahkan untuk baca ilmu agama, sehingga apa? Kita menjadi orang tua yang durhaka kepada anak kita sebelum mereka durhaka kepada kita. Paham bu ya? Jadi jangan berdorong tapi ada usahanya. Ketika kita sudah berdoa dan usaha, baru tawakal Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha begini-begini, kami pasrahkan kepadamu. Seandainya sudah ada usaha tapi masih badar, nanti tuanya baru sadar tuh. Tuh hikmahnya doa dan usaha. Ya, Bu, hikmahnya doa dan usaha itu seperti itu. Kejadian ya di daerah apa? Bangka begitu, Bu. Ini yang masih kecil badar, tetapi emang orang tuanya apa? Sering disuruh hadir majelis ilmu pada ulama-ulama. Jadi preman kampung bahkan preman pasar, tapi pas tuanya sadar. Ya. Di mondok-mondok, pulang mondok bukannya benar malah badar. Tetapi masih kecilnya sama orang tuanya apa? Dibawa ke orang-orang soleh, suruh ngaji. Orang tuanya apa? Doain wahai guru, anak saya jadi anak soleh. Kemudian dipondokin begitu juga. Tapi ketika di pondok badar, pulang lebih badar lagi. Tapi karena udah ada usaha dan doa, ketika pas ada titiknya, itu doa berputar. Yang tadinya badar jadi baik. Bahkan apa? Ketika mereka udah usia 50, dia sadar, bertobat, bisa mengajarkan ilmu yang tadi dia serap di pesantren. Berkata apa? Robbi habli minas sholihin. Jadi doa jalan terus, usaha jalan terus. Seandainya nanti begitu agak bengkok-bengkok, nanti dengan sebab doa kita dan usaha, maka anak kita insya Allah balik lagi ke awal jalan yang lurus. Paham bu ya? Apalagi sebagai ibu dah. Doanya jangan sampai sesuatu yang keluar yang nggak bagus. Kenapa? Kasihan. Ya kan yang lebih dekat ibu bukan bapak. Bapak lebih banyak di luar. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu untuk yang keperluan rumah. Paham bu ya? Jadi 3 syarat ingin mendapatkan anak soleh apa? Ngasih nama anak yang bagus, mengajarkan Al-Quran atau ilmu agama. Nanti ketiga, menjodohkan sesuai dengan ilmu syariah. Paham bu ya? Mudah-mudahan
Dengan yang sedikit ini anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadikan sebagai penyejuk mata kita nanti ketika meninggal dunia bisa mendoakan kita dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang tanya apa tutup?